Haleluya, puji Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua Bapak Ibu Saudara. Dimanapun Anda berada di pagi hari ini, saya merasa kita semua pasti diberkati oleh Tuhan. Dan saya percaya di pagi hari ini kita sama-sama berbagi berkat. Di pagi hari ini kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan dalam program Berkat Pagi di channel GPDI Immanuel Garut. Mari kita buka Alkitab kita yang terdapat masih dalam kitab Mazmur Bapak Ibu Saudara. Mazmur pasal yang ke-131, di sana hanya ada 3 ayat saja. Mazmur 131 kita buka. Kalau sudah dapat mari sama-sama kita baca. Demikian firman Tuhan. Di sana judul perikopnya adalah menyerah kepada Tuhan. Kita baca sama-sama. Nyanyian Siara Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Ayat yang kedua. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Ayat yang ketiga. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Di sini kita melihat dalam pasal yang ke-131, di sana judul perikopnya adalah menyerah kepada Tuhan. Nah, Saudara, di sini tentang menyerah kepada Tuhan. Maksud dari menyerah kepada Tuhan di sini bukan artinya pasrah begitu saja, tetapi di sini boleh kita lihat bahwa maksud dari kata menyerah kepada Tuhan di sini adalah seseorang yang berserah penuh, berserah diri dan hati itu kepada Tuhan, sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Kalau kita boleh melihat di ayat yang pertama di sini dikatakan, Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Atau aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Nah, Saudara, kelihatannya kalau kita lihat secara sepintas mungkin di sini Daud sepertinya agak tinggi, Saudara. Ya, mungkin kalau boleh dikata congkak atau sombong, tapi sebenarnya tidak, Saudara. Biasanya orang yang rendah hati itu tidak mengakui bahwa dirinya itu rendah, ya tidak memperlihatkan lah. Tapi justru sebaliknya, orang-orang yang mungkin merasa sombong itu orang-orang yang bahkan berkata, saya rendah hati dan lain sebagainya. Tapi boleh dilihat dari kebiasaan atau boleh dilihat dari kehidupannya. Nah, Saudara, di sini kalau kita boleh melihat, di sini seakan-akan Daud sepertinya sombong, tapi sepertinya tidak, Saudara. Di sini Daud sedang, kalau boleh dikatakan, Daud sedang merendahkan dirinya serendah mungkin di hadapan Tuhan. Nah, dan Saudara, kalau boleh kita melihat di sini, Daud itu, siapa yang tidak kenal Daud ya Bapak Ibu Saudara? Daud itu orang yang luar biasa. Bahkan kalau boleh kita lihat bahwa Daud itu tidak sedikit, dia bisa melewati banyak hal, bahkan perkara-perkara yang tidak mudah, begitu banyak masalah, banyak hal yang Daud alami itu bertubi-tubi sehingga membuat Daud itu kewalahan, Daud itu takut, panik dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudara. Karena begitu besar permasalahan yang bahkan mungkin tidak bisa diselesaikan secara sendiri Bapak Ibu Saudara. Nah, itulah sebabnya di sini Daud merendahkan diri kepada Tuhan dan Saudara, dia memberikan segala sesuatu, dia menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Nah, judul perikop di sana adalah menyerah kepada Tuhan. Itu menjadi judul kita juga pagi hari ini, pada saat hari ini. Saudara, berbicara tentang kerendahan hati, justru di sini kita melihat bahwa Daud sedang memberikan bahwa dia sedang menyerahkan segala pergumulannya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam pengiringan kita setiap hari dalam Tuhan,
justru Tuhan itu paling menentang yang namanya kesombongan. Tuhan itu senang dengan orang yang rendah hati. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara, tapi dalam segala hal kita perlu yang namanya Tuhan. Nah, berbicara tentang kesombongan, Tuhan jelas dalam Alkitab dikatakan Tuhan menentang yang namanya kesombongan. Namun ada kalanya manusia merasa diri dia bisa, merasa diri bahwa dia sanggup untuk melakukan segala sesuatunya. Kesombongan itu selalu identik dengan merasa diri paling benar, merasa diri lebih, bahkan merasa saya bisa lakukan ini sendiri, saya tidak perlu bantuan orang lain. Bahkan ada orang-orang yang mengatakan saya bisa seperti ini karena diri saya sendiri tanpa adanya bantuan orang lain. Apalagi dibilang katanya tidak ada Tuhan dalam perkara ini, saya bisa sampai seperti ini cuman saya sendiri. Nah saudara, itu yang namanya kesombongan. Dalam Alkitab banyak sekali ayat yang menentang yang namanya kesombongan. Yang pertama ada di dalam Yakobus 4 pasal yang ke-6, dalam Amsal 8 ayat ke-13, Yesaya yang kedua ayat 12. Saudara bisa baca di rumah, saya sebutkan itu Yakobus 4 ayat 6, Amsal 8 ayat 13, bahkan Yesaya 2 ayat 12 di sana juga dikatakan Tuhan menentang dan kesombongan. Bahkan saudara, di Alkitab pun Tuhan mengatakan, Tuhan mengingatkan bahwa sombong itu bisa membawa kita dalam kehancuran. Dalam Amsal, saudara kita buka dah. Amsal pasal yang ke-18. Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-12 kita baca sama-sama. Amsal pasal yang 18 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, apapun yang sedang kita alami, itulah sebabnya kita perlu yang namanya pertolongan daripada Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, di ayat yang kedua di sana dikatakan, Daud katakan, sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Nah, di sini Daud menyadari bahwa segala sesuatu dia tidak mampu. Daud menyadari bahwa akan keterbatasan dirinya, akan ketidakberdayaan dirinya. Itu sebabnya dia bilang di sini dikatakan seperti anak, atau Daud menggambarkan seperti seorang anak yang merasa nyaman pada pelukan ibunya. Saya saudara yang sering sekali suka bercengkrama dengan ibu, kalau mama ya, sosok ibu. Kalau ada apa-apa saya suka cerita, terkadang saya nangis, terkadang waktu saya dipeluk oleh ibu saya merasa ada sesuatu yang kalau boleh dikata rasa ketakutan, khawatiran, masalah itu sedikit menghilang waktu saya dipeluk oleh ibu saya. Nah, di sini Daud juga menggambarkan dia seperti seorang anak kecil yang merasa nyaman pada pelukan ibunya. Artinya demikian, kalau kita boleh katakan demikian, Daud menaruh pengharapan atau iman, atau dia berserah penuh kepada Tuhan. Seperti itu dia gambarkan tuh, Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya di ayat yang ketiga di sana dikatakan, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Karena Daud tahu persis dari mana datang pertolongannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam Mazmur 121 sebagai ayat kita yang terakhir, Mazmur 121 ayatnya di sana ada ayat 1 sampai 8, boleh baca di rumah, tapi saya mengambil ayat 1 dan 2 saja. Mari sama-sama kita baca. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ayat yang kedua kita baca sama-sama. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak Ibu Saudara, seberapa besar permasalahan kita, pergumulan setiap kita, saya percaya setiap permasalahan itu tidak
melewati yang namanya batasnya kita. Tuhan tahu batasnya kita sebagaimana. Tapi yang artinya saudara, yang perlu kita tahu bahwa segala sesuatu kita perlu yang namanya pertolongannya Tuhan. Dalam Mazmur 121 jelas di sana dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tetap berserah penuh kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Itulah sebabnya menyerah kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kita semua diberkati oleh Tuhan melalui firman. Saya berhenti sampai di sini. Saya percaya firman Tuhan selalu mengingatkan kepada kita bahwa Tuhanlah yang nomor satu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi renungan kita hari ini, Tuhan Yesus memberkati.